Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan materi kita tentang hierarki clustering. Ini kategori non-partitioning ya, base clustering, tapi ini menggunakan uh, konsep begini. Ada cluster itu, tapi berjenjang gitu ya. Itu namanya hierarkinya itu. Kita coba diskusikan ya. Ini hierarki. Nah, capaiannya harapannya mata kuliah pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan algoritma clustering berbasis hierarki yang namanya aglomeratif ya. Kalau kemarin itu namanya AHC namanya. Aglomeratif hierarki clustering gitu ya. Terus hierarki itu seperti ini. Anda bisa lihat. Nah, namanya cluster bersarang gitu ya. Nah, pengelompokan data yang menghasilkan serangkaian clustering bersarang dan tersusun seperti pohon. Nah, bisa lihat sini. Tadi kan, lihat nggak tadi, waktu pertama saya klasterkan ini dulu kan, data satu sama data 2 ya. Anda bisa lihat. Data satu sama 2. Nah, saya buat lagi klasternya lagi, lebih besar lagi. Nah, jadi di kelas, anggap ini, kalau ini ada berapa klaster, berarti ada satu, dua, tiga. Ya. Kalau di dalam klaster 2 ini ada namanya nested eh, hierarkinya. Apa di dalam klaster itu ada klaster gitu ya. Nah, klaster 2 ini ada klaster 3. Nah, ini ada klaster satunya datanya 4 sama 5. Seperti itu. Dan ini semuanya dalam satu kelompok, dalam satu populasi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu namanya dikatakan klaster bersarang. Oke, eh, yang utama kalian tahu konsepnya dulu. Ya, mungkin minggu depan saya jelaskan cara kerjanya, bagaimana cara ngitung-ngitungnya nanti lebih detailnya gitu ya. Tapi ini konsep hierarki bersarang dulu. Terus yang selanjutnya dapat divisualisasikan menggunakan dendrogram. Ini juga sama. Ini juga hierarki namanya. Ya, ini juga hierarki. Di mana letak hierarkinya? Nah, ini level satunya, level bawah itu ini, level apa klaster 3 ini. Level atasnya lagi naik, lah ini klaster 2 sama klaster satu. Kalau pertanyaannya, kalau di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini, kalau mau dua kelompok, berarti di sini satu kelompoknya. Nah, termasuk di dalam nested bersarangnya itu, 1, 2 itu masuk gitu ya. Ini kelompok satunya. Ini kelompok duanya. Kalau dia dua klaster, gitu ya. Jadi ada dua ini berarti dari klasternya. Kalau tiga berarti ada nestiknya yang ada di klaster sini. Ada klaster lagi di dalamnya gitu ya. Jadi ada tingkatannya gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya diagram berbentuk seperti pohon tri sehingga dapat menyimpan urutan penggabungan atau pemisahan klaster. Nah, ini yang untuk pendogram. Sama juga konsep ini dengan ini. Nah, kalau yang ini yang level level dasar. Apa tadi bikinnya? Kalau tadi bikin level satu lah. Hierarki satu lah. Ini sama ini kan masih tinggian ini ya. Berarti ini level 2 gitu ya. Ini level 3. Ini level 4. Nah, kalau kita mau dua klaster, ilustrasinya adalah di sini aja kan. Nah, ini. Kita main di atas saja dulu mainnya ya. Berarti di sini. Nah, di sini klaster satu, klaster 2. Kalau dua klaster, ya. Kalau tiga klaster bagaimana gitu ya? Nah, turun satu di sini, ya. Nah, ini berarti di sini
Klasternya sini. Ini klaster satunya, ini klaster duanya, ini klaster tiganya. Ya, kalau mau klaster eh, 4 klaster gitu ya, turunnya lagi mana sini sini kan? Sini. Nah, klaster satunya adalah di sini. Ini klaster 2, ini klaster 3, yang ini 4. Nah, tambah kali klaster lagi jadi gitu. Jadi akan turun-turun makin besar klasternya, makin besar klasternya. Itu menggunakan itu konsep hierarki begitu. Nah, sering digambarkan namanya dendrogram gitu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, hierarki clustering ternyata ada 2 tipe lagi. Nah, kemarin masih ingat. Unsupervised learning itu kemarin ada 3 ya. Ini saya ulas lagi. Unsupervised itu HS, saya bilang gitu ya. Kemarin terbagi 3. Masih ingat? Ada clustering ya. Ada redaksi dimension. Ada yang namanya asosiasi ya. Masih ingat kemarin. Nah, kita fokusnya di sini. Clustering ini kan. Nah, ini dibagi lagi. Gitu ya. Ada namanya non hierarki ya atau kemarin non partitioning ya. Non hierarki, non hierarki. Yang ini yang hierarki gitu ya. Nah, terus, nah, hierarkinya masih dibagi lagi, gitu ya. Case-case yang di bidang hierarki itu ada 2. Ada yang namanya tipe clusteringnya itu menggunakan aglomeratif, ya. Aglomeratif AHC sama dengan namanya divisif ya. Divisif HC, gitu ya. DHC namanya. Berarti ada AHC, ada DHC, singkatannya begitu. Nah, sekarang kita coba menjelaskan secara umum bagaimana kinerja hierarki ini dulu gitu ya. Baru minggu besok kita coba diskusikan untuk AHC-nya bagaimana dia cara menghitung kedekatan data satu dengan data yang lain, begitu ya. Nah, aglomeratif yang ini definisinya, mulai dari titik data dianggap sebagai klaster. Pada setiap tahap dilakukan penggabungan sepasang klaster terdekat sampai tersisa satu klaster atau sampai tersisa klaster K. Nah, aglomeratif konsepnya begitu. Kalau di FISIP-nya, mulai dari satu klaster, semua titik data menjadi anggota klaster tersebut. Pada setiap tahap dilakukan pemisahan atau split namanya, satu klaster menjadi 2, sampai setiap klaster hanya berisi satu data dan sampai tersisa K klaster. Nah, ini definisinya. Nanti silakan dipahami secara detail ya, dengan tenang ya, seperti itu. Terus ada penggabungan atau pemisahan klaster dilakukan berdasarkan kemiripan similarity-nya atau jarak dengan distance sama. Konsepnya semua menggunakan jarak. Kan bisa dikatakan satu kelompok karena jaraknya dekat. Bisa jarak dalam artian berapa meter dan bisa juga jarak kesamaan gitu ya, kesamaan yang lain gitu ya. Seperti itu. Terus matrik kemiripan atau proximity matrix yang menyimpan nilai kemiripan adalah klaster. Kemiripannya 0. Objek sangat berbeda. Kalau kemiripannya di kategorinya 0, berarti itu nggak sama, kurang lebih nggak ada samanya sama sekali. Begitu. Ya. Nah, matrik jarak atau distance matrix menyimpan nilai jarak antar klaster. Jarak 0, objek sangat mirip. Ya. Kalau menggunakan matrik kemiripan,
Ya, kalau klaster tunggalnya nol berarti sangat berbeda. Tapi kalau matrik jarak, gitu ya, kalau jaraknya sama sekali nol berarti itu sama banget ya. Berarti sama, nggak ada jaraknya. Berarti objek sangat mirip. Ini yang berbeda, konsep dari proximity dan distance matrix, gitu ya. Oke, ini aglomeratifnya seperti ini algoritmanya. Ya, algoritmanya adalah setiap data satu klaster dihitung matrik jarak. Berarti kalau matrik jarak itu menggunakan yang ini, yang ini previous slide nih, nih matrik jarak ini, distance matriksnya gitu ya. Terus diulang lagi, gabung dua klaster paling dekat. Tiga, perbaharui matrik jarak sampai tersisa satu klaster. Itu algoritmanya. Urutannya, urutan algoritma menggunakan apa deskripsi ya, gitu ya. Nah, beberapa pendekatan untuk menghitung jarak antara dua klaster namanya ini. Nah, kalau di dalam hierarki clustering itu ya, kalau konsepnya jarak ya, menghitung jarak, berarti ada algoritma yang yang sama, yang mirip gitu ya. Namanya single link, ada complete link, ada group average sama jarak centroid. Jadi ada 4 algoritma di dalam hierarki itu yang code base-nya adalah menghitung jarak. Tadi yang distance matrix tadi ya. Nah, pemilihan pendekatan perhitungan jarak menentukan hasil clustering. Nah, nah ini ilustrasinya bisa dilihat. Nah, terdapat 5 data, anggap ini ada 5 data. Bisa dilihat ya. 5 data ini kita visualisasikan, ya. Data dapat diplot ke dalam ruang 2 dimensi menggunakan nilai atribut, jumlah balok, dan jumlah silinder. Dua data yang mirip, yaitu jaraknya dekat, gitu ya. Nah, ini jumlah baloknya nih. Jadi kan kalau yang ini kan ada 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mungkin yang 5 inilah gitu ya. Kita visualkan dalam bentuk 2 dimensi. Nah, baru kita hitung. Baru kita buat matriknya. Disusun secara matrik yang menyimpan jarak menggunakan Euclidean distance juga. Nah, ketemu lagi yang namanya menghitung jarak kemarin. Baik di Cummins, di KNN, ataupun di mana kemarin lagi. Di yang dua ini naik bias enggak, dia nggak menggunakan jarak ya. Nah, kalau nanti menggunakan Cummins juga nanti jarak juga gitu ya. Nah, di sini matrik ini yang maksud adalah ini ada 5 data ya, yang 5 ini gitu ya, yang 5 ini gitu. Nah, nah sini juga sama karena kita bicara matriks berarti kan harus ada baris dan kolom gitu ya, seperti itu. Nah, kalau satu ke satu jaraknya berapa? Nol. Dua ke dua berarti kan pasti nol kan? Nggak ada bedanya itu juga kan nilainya gitu ya, jaraknya. Kalau tiga ketiga ya, misalnya tiga ini dengan tiga, ya berarti nol. Ya, yang empat dengan empat berarti nol juga. Lima dengan lima berarti nol juga. Nah, sekarang baru kita hitung. Dari dua, satu ini, dari dua atau satu ini, kalau tersamping, satu ini kedua bagaimana hitungnya? Berarti jarak ini kita hitung. Nah, bisa berarti jarak 2,1 ya, 2,1. Berarti bisa juga nanti 2,3, 2,4, atau 2,5. Sama nggak menghitung 2 ketiga, 3 kedua? Sama-sama juga gitu kan? Kan begitu ya. Makanya di sini langsung 3, 2. Ini 3, 1. Makanya di sini tidak makanya di sini dikosongin ya. Karena sama. Contohnya gini.
Ini kalau ini kita tulis di sini, namanya berarti 1, 2. Ya, berarti jarak antara 2,1 sama 1,2 ya sama juga kan? Ini nggak usah ditulis gitu ya, kurang begitu. Inilah ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama, gitu ya. Ini eh, dengan mana lagi? Ini dengan 1, 3 mana? Sini gitu ya. Ini ke sini gitu ya. Berarti yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Nah, yang ini ke sini kan? Nah, ini, yang ini sini. Nah, jadi kita buat matriknya biar lebih mudah dipahami. Begitu. Kita mau menghitungnya biar enggak apa namanya saya bilang enggak mutar-mutar itu terus jadi bisa tahu oh misalnya 2,1 yang kita hitung habis itu apalagi dan apalagi begitu. Oke. Sekarang ilustrasi klaster aglomeratif. Nah, nah ini ilustrasi ya. Karena datanya juga belum fix di sini dikasih soalnya berapa-berapa nilainya ya. Ini baru ilustrasi. Nah, ini tadi matriknya tadi yang kita buat, habis itu kita hitung jaraknya. Jadi 2,1 ini ya 2, gitu ya. Berarti jarak ini 21 sama dengan 32, ya. Berarti kalau 32 itu di sini, tanya ya. Berarti kita hitung jaraknya 21 itu berarti sama kita menghitung dengan jarak ini ke sini, gitu ya. Ini ke sini. Makanya dapatkan adalah 1,41. Nah, jarak dari 3,1 yang ini, kan 31 ini, berarti 21 yang ini terhadap 42, gitu ya. Nah, ini kan kita dapatkan adalah 2,2. Nah, ini perhitungannya aja. Tapi nanti kalau masih bingung di sini, ini baru apa ilustrasinya. Karena soalnya tidak dikasih angka di sini. Nanti kalau saya kasih angka, baru lebih mudah. Nah, ini ilustrasinya saja dulu. Nah, ini kita visualkan data yang tadi ya, yang balok tadi. Oke. Nah, ilustrasinya lagi, ada yang namanya button up. Namanya aglomeratif itu. Dimulai dengan menjadikan tiap objek sebagai satu klaster. Nah, ini data 1, 3, 5 gitu ya. 3, sorry, ini 3 isinya, ini 5, ini 6, ya, ini 4, ini 5 gitu ya. Ini data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Menentukan pasangan terdekat untuk digabungkan menjadi satu klaster, mempengaruhi matrik jarak. Berarti ada 5 data ini mana yang paling dekat gitu ya, kurang lebih gitu ya. Nah, yang paling dekat satu adalah yang ini sama, itu ya, baloknya sama. Yang ini sama baloknya, gitu ya. Tapi kalau bicara silindernya, ini sama ini lebih dekat gitu kan, gitu. Nah, terus langkah kedua diulang sampai semua klaster tergabung menjadi satu. Nah, nah di sini karena 2 sama 3 itu bisa jadi satu kelompok ya, karena jaraknya tadi, coba bisa lihat sini, 2 sama 3 katanya dekat ya, dilihat dari jumlah baloknya gitu ya. Berarti tinggal 1, ini jadi 2 gitu ya. Ini 3, ini 4. Ilustrasinya gitu ya. Nah, makanya di sini
Nah, sorry, ada nah ini tadi ya. Oke. Nah, jadi kenapa di sini menjadi 23 tadi? Karena lebih dekat. Nanti juga bisa jadi 4 tambah 5 ntar satu kelompok lagi nanti. Karena dekat nanti berdasarkan baloknya tadi ya. Gitu ya. Karena jumlahnya sama gitu ya. Begitu. Nah, di sini ilustrasinya 2 sama 3 itu satu iterasi. Nah, habis itu iterasi kedua, berarti ini satu slide. Iterasi ketiganya adalah, nah iterasi ketiga, nah berarti ada 3 iterasi. 4 sama 5 satu ini, 2 sama 3 dan satunya masih misah. Berarti kalau K-nya 3, ya, berarti ini satu kelompok. Berdasarkan kesamaan tadi, kalau kita lihat tadi secara kasat mata ya. Nah ini, kalau secara apa langkah-langkahnya seperti ini. Ini iterasi pertama, gabungkan pasang gabungan, gabung satu pasangan klaster dengan nilai jarak terkecil dari 10 kemungkinan yang ada. Memperbaharui matriks jarak. Yang kedua, gabung satu pasangan klaster dengan nilai jarak terkecil dari 6 kemungkinan yang ada. Perbaharui matriks jaraknya. Yang ketiga, gabung sama pasangan klaster dengan nilai jarak terkecil dari 3 kemungkinan. Nah, menjadi ini yang dilakukannya ketika K-nya 3. Kalau mau jadi eh, 3 klaster berarti 2 klaster di sini berarti. Ini data satu, ya, data 2, data 3. Ini 4, 5 gitu ya. Kalau juga 2 klaster di sini 2, gitu ya. Nah, itu ilustrasi aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk perhitungannya. Nah, ini yang terakhirnya 4-nya. Jadi begini. Ini level atas, ini level 2 ya. Ini level 3, ini 4. Yang tadi ya saya bilangin dendrogram tadi ya. Yang tadi yang grafik dendrogram itu dari situ. Kenapa tadi ada tadi seperti ini ya. Kayak kayak gini tadi ya. Nah, nah gitu kan. Nah, ini dari sini dibuatnya ya dari konsep klaster seperti ini. Oke, menghitung jarak klaster. Nah, menghitungnya sama menggunakan matriks jarak, distance matrix kemarin tadi. Nah, ini cara ngitungnya. Tapi nanti kita coba soal yang ada angka-angkanya ya. Kalau ini kan tadi dibuat-buat aja nih. Ilustrasi baru ilustrasi gitu ya. Nah, terus menghitung jarak antar klaster. Nah, ini konsepnya min ya. Karena nanti di dalam clustering itu ya, kalau saya cari ini cara ngitungnya ya. Nah, bisa nanti menghitung cluster itu, sorry, ada min, menggunakan konsep min, ada max, ada group average, ada jarak sentroid, ada metode lain. Jadi konsepnya dalam hierarki itu banyak juga. Bisa menggunakan jarak, bisa gunakan group average, kita kumpulkan datanya dulu, baru kita rata-ratakan gitu ya. Nanti habis itu mana yang paling kecil nanti. Itu nanti akan menjadi satu kelompok. Nah, ini kita ambil konsepnya berdasarkan nilai maksimal, yang ini nilai minimalnya. Dan ini jarak sentroidnya. Berarti menggunakan konsep jarak sentroid. Jadi konsepnya saja gitu ya. Ternyata ada lagi metode lain menggunakan fungsi objektif namanya metode WAR ya, menggunakan jarak kuadrat. Nah, nah, ini konsepnya nih.
jarak ini ke sini gitu ya. Jarak ini ke sini, ini ke sini, sini gitu ya. Itu dihitung. Ini yang min. Nah, ini bisa lihat sini. Ini yang min, yang terdekat di antara semua jarak ini. Berarti ini terdekat ya untuk mencapai ke kelompok sini. Ini anggap satu ini kelompok satu, kelompok dua. Tapi kalau ilustrasinya maksimal, berarti ini yang paling jauh kan? Nah, itu. Nah, kalau konsepnya group average, nah, nah ini dengan ini berapa rata-ratanya nanti, dan ini lagi juga sama dibandingkan rata-ratanya. Begitu yang dibandingkan ini juga, ini dengan ini dan ini dan ini juga sama. Nah, nanti akan dicari hitungnya rata-ratanya. Mana yang paling kecil biasanya gitu ya, dan mana yang paling besar. Tapi ini konsepnya rata-rata yang dipakai. Terus ada lagi menggunakan jarak sentroid gitu ya. Nah, sentroid ya. Nah, sentroid itu masih ingat kan? Ini namanya tadi siapa si Salmani bicara bukan centroid ya. Jadi ini sentroid ya. Titik pusat ya, Salmani ya, titik pusat itu ya. Nah, tadi yang dibicarakan banyak sentroid-sentroid tadi. Nah, titik pusatnya. Titik pusat itu kan yang kemarin, yang kita pertama dalam iterasi pertama dalam kami itu kita tentukan dulu kan. Nanti baru bisa berubah mencari update centroid, kita ngambil rata-rata gitu kan. Model gitu kan kalau untuk kami kan. Nah, kalau ini kita tentukan di sini ilustrasinya tengah-tengah titik pusatnya gitu ya. Itu menggunakan konsep centroid. Nah, jarak antara klaster min atau single link namanya ya. Nah, nah ini single link. Jarak dua klaster diwakili oleh jarak terdekat dari dua titik pada klaster yang berbeda. Nah, nah ini min gitu ya. Ini kekuatan min single, jadi ada setiap tadi kan ada single link, ada average link tadi ya, dan macam-macam itu punya kekuatan atau punya kelebihan lah, strength-nya itu dalam beberapa kasus itu ya, dibandingkan dengan yang tadi. Nah ini bisa lihat nanti ilustrasinya di sini, sangat sangat bagus ya, sangat jelas di sini. Nah, misalnya ini original point-nya, gitu ya. Kekuatan min atau single link itu adalah dapat mengelompokkan kumpulan data berbentuk non-elips dengan baik jika jarak antara klaster tidak terlalu dekat. Nah, ini kan ngumpul ya, ngumpul ya. Ini contohnya ini original original point-nya. Nah, ini kalau kita buat klasternya, kan maksudnya itu original point itu warnanya sama semua dulu kan masih dalam satu kelompok gitu ya. Nah, di sini kita buat warnanya. Ini warna merah, ini warna biru. Nah, padahal ya kalau ini original point sama ini bentuknya kan begini kan jadinya kan? Begitu kan? Ini klaster satu, ini klaster dua. Ini belum belum klaster ya, baru data aja. Karena masih biru semua karena masih original. Belum ada apa yang kita kelompokkan belum, ya. Nah, ini kalau set yang ini begini bisa menjadi begini bentuknya, menjadi klasternya. Ini warna merah, ini warna biru. Nah, yang ini ke sini, yang ini ke sini, gitu ya. Itu biar lebih lebih paham konsep itunya, konsep eh, klasternya itu ya. Caranya dia tuh mengubahnya bagaimana gitu ya.
Nah, ini menggunakan min single link juga. Kelemahannya di sini. Nah, nah ternyata masih ada di sini. Kalau taruh di sini ibaratnya klaster biru, ya. Nah, ini masih ada biru di sini. Di sini masih ada merah, berarti kurang bagus. Itulah kelemahannya kurang lebih. Jadi, model begini disebut dengan tidak dapat memisahkan kumpulan data dengan baik jika terdapat noise dan outlier. Jadi kalau begini, algoritma itu tidak bisa memisahkan mana, karena warna merah ini ke di biru itu sangat mirip gitu ya. Ya nggak sih? Dan di sini juga sama, yang biru ini yang di kumpulan batu dekat gitu ya. Nah, harus ada pendekatan lain lagi nih. Mungkin salah satu mungkin kelemahannya gitu ya dari konsep min single link. Nanti ada lagi uh, konsepnya kelemahan max untuk single link gitu ya. Tadi kan ada kan min, max, group average, terus centroid tadi ya. Seingat tadi ya. Itu. Nah, ini ada menggunakan konsep max-nya. Ya, sama-sama jarak dua klaster diwakili oleh jarak jauh. Yang tadi kan konsep yang saya sebutkan di depan. Nah, ini mana yang paling jauh? Nah, nah, di sini max itu kekuatannya adalah dapat namanya misalnya complete link itu memisahkan kumpulan data dengan baik meski terdapat noise dan outlier. Nah, ada kelemahan, ada kelebihan di sini. Jadi, di balik kelemahan yang ada min single link tadi, ternyata bisa maksimal di dalam complete link ini gitu ya. Tuh. Baik data yang terdapat noise dan outliernya begitu. Nah, ini ilustrasinya. Nah, bisa. Berarti di sini satu pokoknya. Jadi intinya apa? Di sini dia apa? Sangat rapat gitu ya. Baru kita lebarin lagi ininya. Apa namanya density-nya gitu bisa di sini. Kita lebarkan lagi range-nya, dia akan agak lebar. Habis itu baru kita visualkan di sini. Oh, berarti ini yang birunya, ini yang merahnya gitu ya. Makanya mencari dimaksimalkan. Ada di sini diperlebar, dimaksimalkan gitu ya tampilannya gitu ya. Jaraknya gitu ya, seperti itu. Nah, ini kelemahannya dalam complete link eh, itu adalah memiliki kecenderungan memecah klaster yang besar. Nah, nah ini yang biru ya. Nah, ini ketika dua klaster. Nah, ini ketika dua klaster. Ini kelemahannya. Kan masih ada di sini ya, gabung ya. Gitu ya. Nah, untuk grup average-nya, nah di sini juga sama, dia menggunakan konsep rata-rata juga. Nah, ada metode WARD, ini silakan dipelajari nanti ya. Ada kelebihan dan kekurangannya di masing-masing. Ini dikasih perbandingannya nih. Yang ini min, ini max, ini average, ini WARD method. Lihat aja nanti, saya kasih nanti linknya ya, apa materinya biar nanti pelan-pelan ngekliknya nanti. Oh, ini begini berubah gitu ya. Tuh. Fakta tentang hierarki klaster. Nah, tidak perlu menentukan jumlah klaster, itu bedanya. Kalau kemarin, kalau kita menggunakan partitioning based cluster itu kan harus kayaknya tentukan dulu ya. Untuk community kan, kalau ini nggak usah. Nanti akan otomatis nanti berdasarkan hierarkinya. Kalau mau tiga cluster berarti di sini hierarkinya. Kalau empat cluster hierarkinya di sini gitu ya. Jadi tidak terpaku di pertama algoritma itu menentukan berapa K-nya gitu ya. Seperti itu. Terus menghasilkan dendrogram yang dapat membantu memahami data. Nah, validasi dari hasil clustering itu adalah, nah ini evaluasinya adalah mengevaluasi kualitas seberapa baik hasil cluster, itu stabilitasnya itu mengetahui sensitivitas hasil cluster terhadap parameter algoritma, misalnya jumlah klasternya,
Yang ketiga adalah tendensinya. Ya, kita menilai kesesuaian hasil klaster. Misalnya, apakah data memiliki karakteristik pengelompokan tertentu. Jadi ada 3 poin, ya. Kalau validasi dalam klaster itu ada 3 poin. Evaluasinya, stabilitasnya, sama tendensinya gitu ya. Nah, mengevaluasi kualitasnya, internal itu yang namanya ini Silhouette coefficient. Nah, kalau nanti Anda menggunakan itu, kemarin ada MSE gitu ya. Tapi kalau eksternalnya, kita membandingkan hasil klaster dengan label kelas eksternal yang tersedia. Namanya ground truth-nya, ada entropi, ada purity-nya, ada one measure-nya. Ya, jadi kalau yang tadi mengevaluasi sebelumnya ini, hasil kelas validasi hasil clusteringnya, ya kalau yang ini kualitasnya bagaimana gitu ya, kualitas dari hasil clusteringnya. Tadi ada relatifnya adalah kalau yang internal silhouette, ada eksternal itu menggunakan entropi. Kalau relatif itu menggunakan SSE, masih ingat kan? Sum square error atau entropi gitu ya. Yang pernah saya sampaikan kalau clustering itu diukurnya adalah SSE, MSE gitu ya. Di sini poin itu ya. Nah, silhouette coefficient itu adalah tadi yang internal ya. Nah, ini kelebihannya untuk nanti bisa dipahami ya. Nah, nilai silhouette itu interval dari min 1 ke 1. Nilai 1 menyatakan hasil terbaik. Berarti kalau dia mencapai 1, ya, berarti besar. Kalau dia 0, min 0, berapa berarti kurang bagus. Ya. Ketika mendapatkan 0, berarti 0 itu di tengah-tengah. Jadi kalau kita mencari yang positifnya gitu ya, menyatakan hasil terbaik di mana suatu data sangat compact dengan nilai data lain pada klaster yang sama dan jauh dari klaster klaster lain. Silhouette dapat dihitung dengan rumus jarak apapun, seperti jarak Euclidean dan Manhattan. Boleh. Jika sebagian besar objek memiliki nilai silhouette tinggi, maka hasil klaster sudah baik. Jika banyak memiliki nilai silhouette rendah atau negatif, maka hasil klaster kurang baik. Tadi kan saya sampaikan. Di sini 1, di sini adalah min 1, di sini adalah 0. Kan gitu kan? Kalau ke sini makin baik gitu ya. Kalau ke sini kurang kurang baik. Nah, silhouette itu sama, ini rumusnya. Diimplementasikan nanti untuk mengukur kualitas clusteringnya, ya. Nah, ini ilustrasinya. Oke, ini 1 menit lagi habis. Terima kasih. Ya, nanti kita join lagi habis ini, silakan. Nah, tapi nunggu dulu ya, saya record dulu ininya. Record dulu